Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dalita Fata Farm. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan kalau mau ternak kambing perah. Banyak teman-teman itu tanya, Pak, saya ini pemula, gimana saya mau mulai ternak kambing perah? Nah, ini supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini kita buatkan videonya supaya bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman ini. Monggo kita ikuti tip-tip kita sebelum berternak kambing perah. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mau berternak kambing perah itu adalah kita harus survei terhadap gimana sih pasaran susu kambing itu. Jadi teman-teman harus survei dulu di daerah teman-teman. Misalnya, oh gimana sih pasar susu ini yang harus teman-teman lakukan adalah survei ini, sehingga teman-teman nanti tahu pada waktu berternak nggak kebingungan jual susu kambingnya ini. Terus kita juga setelah survei kita juga harus mulai jualan. Jadi kita harus mulai belajar gimana jualan susu kambing. Loh Pak, aku belum mulai berternak kok jualan susu kambing. Ya teman-teman bisa ambil dari peternak-peternak yang di sekitar situ, atau kita istilahnya kulaan dulu lah. Kita kulaan susu dulu, kita jualan, kita coba kita jualan ke teman, kita jualan ke saudara, kita jualan ke lingkungan sekitar, sehingga nanti kita itu akan tahu seberapa besar sih potensi susu kambing di daerah tersebut, sehingga nanti jangan sampai nanti teman-teman sudah berternak kambing, ternaknya sudah banyak, produksinya sudah banyak, ternyata nggak bisa jualan. Ini yang harus dilakukan di teman-teman. Jadi harus mulai belajar jualan. Bisa juga mungkin kalau sekarang mungkin ada pabrik, ada apa, tapi teman-teman jangan lupa juga harus bisa jualan di end user, karena apapun itu kalau kita jualan di end user ya harga bisa lebih mahal dibandingkan dengan kalau kita harus setor ke pabrik. Yang kedua yang harus dipersiapkan sebelum kita berternak kambing perah itu adalah kita harus belajar dulu kambing perah itu kayak gimana, ternak kambing perah itu bagaimana. Kita harus belajar tentang segala hal tentang ternak kambing perah. Jadi banyak caranya bisa kita belajar. Misalnya kita belajar sekarang ini banyak Google itu, biasa teman-teman nyebut Mbah Google ya. Kita cari aja short di situ cara berternak kambing perah. Terus itu, jadi kita bisa aja nyari-nyari di internet, kita googling, kita lihat YouTube dari teman-teman yang sudah berpengalaman di kambing ternak kambing perah, itu kita harus itu. Terus yang kedua juga kita belajarnya bisa dengan main ke senior. Jadi ke senior yang sudah ternak kambing perah lebih lama. Contoh kayak saya kemarin, saya sempat belajar di Mas Putut, itu masternya kambing perah. Terus juga saya belajar di Pak Didi Buminaraya yang di Jogja, itu saya belajar di situ untuk supaya gimana sih ternak yang bagus, sehingga nanti kita akan meminimalkan kerugian setelah kita berternak. Yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah pakan, karena pakan ini menjadi komponen 60% dari keberhasilan kita ternak kambing. Jadi pakan ini harus kita persiapkan. Nanti itu kita mau kayak gimana, apakah kita mau pakai pakan hijauan ataukah kita pakai pakan kering. Jadi itu juga harus kita planning, harus kita harus kita persiapkan. Apakah kita mau tanam hijauan? Kalau tanam hijauan, apakah kalau kita misalnya punya tanah, ya kita harus nanam, bisa nanam pacong, bisa nanam ramban, bisa seperti indigo vera, kaliandra, dan lain-lain ramban-ramban yang disukai oleh kambing, bisa odot kayak gitu. Atau kita sudah nanti planning kita, oke Pak, aku nggak pakai hijauan, aku pakai kering, ya kita harus persiapkan. Kalau kita misalnya pakai kangkung kering, atau kita misalnya pakai kulit kacang hijau, kulit konsentrat, itu juga harus kita persiapkan, harus kita planning, sehingga nanti itu kita secara hitung-hitungan itu nanti itu kita akan
untung ruginya akan ini, sehingga kita jangan sampai nanti ternak ternyata pakan nggak di planning dari awal, tahu-tahu rugi lah. Ini yang harus dipersiapkan. Apakah kita harus nanam pakan hijauan, apakah kita harus pakan kering, itu tergantung dari teman-teman pingin yang mana dan yang paling enak di mana. Kalau teman-teman punya lahan luas ya mending kita tanam hijauan. Tapi kalau teman-teman, Pak, aku siki ternaknya di kota, nggak ada lahan, ya mungkin kita harus pakai pakan kering. Tapi kita harus ada hitung-hitungannya. Kalau pakai pakan kering gimana? Nanti hitung-hitungannya harus ada di situ. Yang keempat yang harus kita persiapkan adalah kandang. Jadi kita harus menyiapkan kandang. Jadi kita nanti mau bikin kandang kayak gimana? Apakah kita nanti akan bikin kandang koloni, ataukah kita akan pakai kandang baterai, ataukah nanti mudah-mudahan kandang banyak. Jadi teman-teman nanti bisa searching ke Google atau lihat di kandang teman-teman. Jadi kita harus persiapkan. Dari nanti misalnya kira-kira kita mau ternak berapa, kandang juga harus kita persiapkan. Jangan sampai nanti kita bongkar pasang kandang seperti di tempat saya dulu konsep kandangnya kurang matang sehingga dikit-dikit bongkar. Tapi kalau bisa teman-teman konsepnya harus lebih matang sehingga nanti misalnya ternak saya tambah itu tadi konsepnya tinggal pengembangan bukan merubah. Ini yang pengalaman yang nggak benar dari saya, ini jangan ditiru. Jadi kandang itu memang harus benar-benar dikonsep sehingga nanti ternak saya banyak, saya nanti kembangkan kandang itu sudah siap untuk menjadikan pada waktu ternak-ternak kita berkembang. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Yang kelima, ini yang paling penting yang harus dipersiapkan adalah kita harus mencari bibitan. Nah ini teman-teman harus benar-benar pintar-pintar mencari bibitan. Jadi bibitan ini nyarinya gimana? Tipnya adalah sesuai dengan konsepnya teman-teman. Apakah konsepnya teman-teman nanti itu ternak kambing perah ini mau breeding atau mau milking, ini juga menentukan bibitan. Mungkin kalau cuma milking kita nggak perlu cari kambing misalnya Sanen, Sapera yang F4, F5 nggak perlu. Kita cukup jantannya aja yang bagus lah, misalnya jantannya Sapera F4 tapi induk-indukan bisa dari Jawa Randu atau mungkin Sapera F1 kalau kita memang tujuannya hanya untuk milking. Jadi pemilihan bibitan ini juga berpengaruh terhadap konsepnya sampean. Konsepnya mau kemana? Mau ke breeding atau mau ke milking ini. Kalau tip-tipnya kemarin sudah saya kasih tip-tipnya, memilih bibitan badannya besar, dari indukan yang susunya besar, itu salah satu tip-tip cara memilih bibitan dari kambing perah. Karena kambing perah ini kan yang kita cari kan yang betina, jadi kita harus melihat potensi susunya nanti. Misalnya kita harus melihat indukannya dari susunya besar, yang produksi susunya banyak. Ini nanti dari anak-anak itu yang kita cari untuk jadi bibitan yang unggul. Oke, yang keenam yang tidak kalah penting adalah ABK, anak buah kandang ya. Anak buah kandang ini sangat penting, terutama untuk kambing perah. Jadi kambing perah kita harus mencari orang-orang yang benar-benar lebih lah dibandingkan kalau kita hanya ternak kambing untuk daging. Jadi kambing perah ini kita butuh perawatan yang lebih khusus. Kenapa? Karena dalam peternak kambing perah kita itu ada dua sisi, breeding ya, dan juga milking. Kenapa? Karena kambing nggak akan keluar susunya kalau nggak beranak. Makanya harus mempunyai kemampuan gimana sih nanti itu mengawinkan, gimana nanti itu kemampuan gimana dia menolong pada waktu kelahiran ini. Dan yang ketiga, kemampuan yang harus dimiliki gimana caranya dia pemeran susu, karena pemeran susu juga sangat penting terhadap ini. Karena nanti kalau pemerahannya juga nggak bisa, ya nanti
juga produksi susu juga nggak bagus, karena walaupun kelihatannya cuma merah gini, tapi itu ada apa ya, ada seninya. Jadi ini yang harus belajar mereka. Jadi kemampuannya harus komplit. Jadi bisa gimana ngawinkan, gimana menolong pada waktu kelahiran, gimana merawat cempe, dan juga gimana cara merah ini juga harus dimiliki kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh ABK dari ternak kambing perah. Oke, demikian tadi tip-tip sebelum kita berternak kambing perah. Jadi mudah-mudahan tip-tip yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman, oh sudah ada gambaran lah kalau mau berternak kambing perah. Jangan lupa untuk membantu perkembangan channel ini, jangan lupa subscribe, komen, like, kalau bisa juga di-share ke teman-teman Anda, ke teman siapa, sehingga channel YouTube kami bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman peternak untuk bisa berkembang juga. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.